Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Kalian sebagai generasi bangsa itu harus tetap semangat belajar dan inovasi karena kalian adalah penerus bangsa. Bagus. Semuanya hadir? Tidak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Tapi, Bu, Kenapa Tati? sakit. Baiklah, apakah ada surat keterangannya? Ada, Bu. Silakan sebelum kita belajar, ketua kelas pimpin untuk berdoa agar pembelajaran kita lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah. Kita belajar sekarang tentang yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman. Siapa yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Saya, Bu. Silakan. Keanekaragaman hayati adalah semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Ya, bagus. Tepuk tangannya dulu untuk Yuni. Nah, keanekaragaman hayati itu adalah semua keragaman yang ada di muka bumi. Oke? Oke, Bu. Nah, keanekaragaman hayati itu ada beberapa tingkatannya. Yang pertama itu tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Nah, setiap tingkatan ini keanekaragaman hayatinya itu berbeda. Seperti keanekaragaman hayati gen. Nah, keanekaragaman hayati gen ini adalah menyebabkan variasi antar individu itu berbeda karena gennya itu berbeda. Selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies ini sangat mudah kita lihat karena perbedaannya itu sangat jelas. Seperti macan, kucing, mereka itu sebenarnya kerabat yang sangat dekat, tetapi morfologinya itu berbeda. Mengerti? Itu, Bu. Oke, baiklah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai siswa itu dapat menjelaskan penyebab punahnya hewan-hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu siswa itu dapat menjelaskan cara pelestarian hewan-hewan dan tumbuhan tersebut. Oke? Oke, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu mau tanya. Siapa yang tahu nama-nama hewan? Saya, Bu. Silakan. Babi, Ya, rusa, ya, harimau, ya, itik. ya. Nah, itu adalah nama-nama hewan. Dan sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan hewan langka? Saya, Bu. Silakan. Hewan langka adalah hewan yang hampir punah. Iya, tepuk tangan. Nah, jadi hewan langka maupun hewan atau tumbuhan langka itu adalah hewan dan tumbuhan yang keberadaannya itu hampir punah. Apakah hampir punah itu perlu dilestarikan? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membantu kalian dalam beberapa kelompok. Seperti minggu kemarin kan sudah dibagi kelompoknya kan? Sudah, Bu. Masih ingat? Ingat. Ini kelompok berapa? 1. Dan ini kelompok 2. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan membagi kalian kelompok 1 Yuni dan Sarah, dan kelompok 2 adalah Wawan dan Sinta. Nah, sekarang Yuni dan Sinta sekelompok. Bu. Ini sekelompok. Nah, dan Wawan dan Sarah sekelompok. Sudah? Nah, kelompok kalian ini dinamakan kelompok ahli. Jadi, dalam setiap kelompok ahli ini, kalian akan membahas satu topik sesuai tujuan pembelajaran kita tadi. Siap? Siap. Nah, baiklah. Jadi, kelompok 1, ini kelompok 1, Ya, Bu. ini kelompok 2. Jadi, dalam kelompok 1 ini, kalian akan membahas tentang penyebab hewan dan tumbuhan itu punah, beserta cara pelestariannya. Dan dalam kelompok 2 adalah membahas tentang nama-nama hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Mengerti? Ngerti, Bu. Oke. Untuk pelajarannya atau untuk sumber belajarnya, kalian bisa menggunakan buku
yang telah Ibu sediakan, atau juga bisa menggunakan handphone kalian untuk mencari jawaban. Silakan, jika ingin menggunakan buku, diambil sumber belajarnya. Kalian masing-masing kelompok silakan berdiskusi ya tentang topik yang Ibu berikan tadi. Apakah sudah bertemu jawabannya? Sudah, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu minta, kan sekarang kalian dalam kelompok ahli. Nah, sekarang Ibu minta kalian kembali kepada kelompok asal. Nah, semuanya sudah dalam kelompok asal? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Sekarang, kan tadi dalam kelompok ahli tadi Ibu menyuruh kalian untuk berdiskusi dengan kelompok lain mengenai satu topik. Ya. Ya. Nah, sekarang kalian sudah dalam kelompok asal, kalian jelaskan kepada kelompok asal kalian apa topik yang sudah kalian bahas tadi dalam kelompok ahli. Silakan untuk berdiskusi dalam kelompok asal. Saya tadi dalam kelompok ahli mendiskusikan kenapa hewan dan tumbuhan bisa punah, serta bagaimana cara pelestariannya. Untuk nomor 1, hewan dan tumbuhan bisa punah disebabkan oleh 1, karena pemburuan liar. Yang kedua, karena kerusakan hutan. Yang ketiga, karena hewan sulit berkembang atau reproduksinya rendah. Ya. Cara pelestariannya: 1, membuat suaka marga satwa bagi hewan langka. Yang kedua, membuat hutan lindung. Yang ketiga, membuat cagar alam. Ya, itu ada kelompok 1. Sekarang masing-masing perwakilan kelompok asal untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan dalam kelompok ahli tadi. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi mengenai topik tadi. Hasil diskusi dari kelompok 1 tentang kenapa hewan dan tumbuhan bisa punah. Yang pertama, karena adanya pemburuan liar. Yang kedua, karena kerusakan hutan atau penebangan hutan. Yang ketiga, karena hewan sulit berkembang biak atau daya reproduksinya rendah. Nomor 2, dan bagaimana cara pelestariannya? Cara pelestariannya: 1, membuat suaka marga satwa bagi hewan langka. Yang kedua, membuat hutan lindung. Yang ketiga, membuat cagar alam. Nah, itu dapat kami hasil diskusi dari kami tadi. Ya, silakan kembali ke kelompok. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 tadi. Tepuk tangan. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1 tadi atau tidak? Ya, baiklah kalau tidak ada. Sekarang dari awal pelajaran kita tadi, dari mulai pengertian keanekaragaman hayati sampai tingkatannya dan jenis-jenis hewan dan kenapa hewan itu bisa punah dan bagaimana cara pelestariannya. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari ini? Bu, Silakan. bacakan saja sini, Bu. Iya. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di bumi dan ada
beberapa tingkatannya seperti keanekaragaman, gen, spesies, ekosistem. Dan kita tidak boleh merusaknya. Kita harus melestarikannya agar tidak punah. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu keanekaragaman hayati itu adalah semua biodiversitas yang ada di muka bumi ini termasuk tumbuhan dan hewan. Nah, kita itu tidak boleh merusak lingkungan dan karena itu bisa menyebabkan kepunahan terhadap makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, cara pelestariannya itu bisa dengan mendirikan saka marga satwa untuk hewan yang sudah langka, mendirikan cagar alam, dan mendirikan hutan lindung bagi tumbuhan-tumbuhan yang sudah langka dan hampir punah. Kenapa itu didirikan? Agar tumbuhan dan hewan tersebut tetap ada, ya, tetap lestari. Nah, itulah materi kita pada pertemuan hari ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih, dan sebelumnya silakan ketua kelas untuk menutup dengan sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Ini tugas berkelompok ya. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Nah, apa yang kalian temukan, keanekaragaman hayati apa yang kalian temukan, atau kerusakan lingkungan seperti apa yang kalian temukan, nanti kalian buatkan dalam bentuk makalah. Mengerti? Nanti Bu. Oke. Untuk itu kita tutup dulu pertemuan pada hari ini. Atas perhatian kalian semua, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.